Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noah Frozal Muaimin dari kelas HKID dengan nomor induk mahasiswa 10102000085. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai makalah saya yang berjudul Tasyrik pada masa kemunduran atau stagnasi. Di sini saya langsung akan melakukan pembahasan mengenai makalah apa yang ada di dalamnya. Di samping mengalami masa kemasan, tasyrik ternyata juga mengalami masa kemunduran. Itu suatu hal yang pasti karena di sisi masa kejayaan pasti ada masa kemunduran. Kemunduran tasyrik ini ditandai dengan mulai berkurangnya ijtihad dan munculnya taklid. Di sini kita akan membahas yang pertama ialah taklid, dan bermazhab. Ketiganya apakah berkesinambungan atau saling terhubung atau tidak? Kita akan bahas sekarang. Pertama-tama pengertian taklid. Taklid adalah amalan yang berdasarkan pendapat seseorang tanpa disertai landasan hukum Islam. Pendapat ulama mengenai taklid ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pendapat yang membolehkan atau menghalalkan, kedua, pendapat yang mengharamkan, ketiga, pendapat yang tidak memihak antara keduanya, netral. Pendapat yang mengharamkan dikemukakan oleh Syekh Asy-Syafii As-Saliki. Itu yang diperbolehkan, mohon maaf ralat, yang memperbolehkan adalah Syekh Asy-Syafii Al-Maliki, sedangkan Ad-Dahwi dan Asy-Syaukani berkata bahwa taklid itu haram adanya, maksudnya dilarang. Ketiga, itu ulama yang tidak memihak salah satu di antaranya atau bersikap netral ialah Imam Hasan Al-Banna, mengatakan bahwa taklid diperbolehkan atau diharamkan melihat pada situasi dan kondisi. Kedua, pengertian ittiba. Ittiba adalah mengikuti arti. Mengikuti ini adalah pengertian secara bahasa. Sementara secara istilah, ittiba adalah diartikan dengan sikap mengikuti pendapat seorang ulama fuqaha dan sejenisnya dengan mengetahui sebagian mengambil dalil atau hujah suatu perkara yang digunakan oleh ulama. Ittiba juga dikatakan dengan mengikuti melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Ketiga, pengertian bermadhab. Bermadhab adalah mengikuti salah satu madhab tertentu. Madhab tertentu di sini dapat dikaitkan dengan pengertian mengenai taklid, ittiba, dan bermadhab. Ketiganya saling berkesinambungan ataupun saling berhubungan. Lanjut, yang kedua yaitu mengenai sebab terhentinya ijtihad dan munculnya taklid. Sebab terhentinya ijtihad dikarenakan seperti dalam penjelasan yang awal bagaimana sebelumnya munculnya taklid sebelum ada ijtihad yang dikemukakan. Masalah inilah yang sampai sekarang umumnya tidak dilacak sebab itu terjadinya. Meskipun pada pemikiran umat Islam diklaim mengalami stagnasi ataupun terhenti karena kemunduran karena tidak ada ijtihad yang baru ini. Beberapa faktor tertutupnya pintu ijtihad ataupun terhentinya pintu ijtihad ini ialah sebagai berikut. Pertama, hukum Islam yang telah dibukukan secara lengkap dan terperinci sehingga tidak perlu ada ijtihad yang baru. Maksudnya dibukukan di sini adalah hukum yang sudah jelas, kaitannya hukum suatu perkara itu sudah jelas, sudah diijtihadkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kedua, ahlu sunnah yang mengikuti mazhab yang berjumlah 4, yang mengakui mazhab yang berjumlah 4, dan itu pun harus memilih salah satu di antara mazhab itu. Maksudnya memilih salah satu mazhab ketika kita beribadah, kita melakukan dengan mazhab Syafi'i dan sebagainya. Ketiga, membuka pintu ijtihad sama saja dengan menyia-nyiakan waktu. Kan sudah jelas terkait hukum suatu perkara yang sudah dibukukan itu sudah lengkap, dan dikatakan di sini bahwa sama saja dengan perkataan seperti ini melakukan ijtihad adalah membuang-buang waktu. Munculnya taklid. Nah, taklid ini muncul setelah terhentinya ijtihad. Taklid dari awal kita diartikan dengan mengikuti. Mengikuti di sini taklid merupakan salah satu problem dalam lapangan hukum Islam. Tadi sudah jelaskan bagaimana hukumnya oleh 3 ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, dan ada yang melihat situasi dan kondisi dalam penggunaannya.
tetapi cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh imam madhab sebelumnya. Di sini cukup mengikuti saja. Dari pengertian taklid tadi yaitu mengikuti. Masa setelah imam mazhab inilah yang sering atau memang disebut dengan masa taklid, yaitu mengikuti apa yang ditetapkan oleh madhab sebelumnya tanpa ada solusi kreatif dengan cara mentajrih tanpa ada usaha untuk melakukan pembaruan hukum Islam. Secara historis, fenomena taklid ini dilatar belakangi oleh sikap ta'assub al-mazhabi yang berakibat pada sikap kejumudan atau stagnasi dalam ijtihad, sehingga menimbulkan kemunculan taklid itu sendiri. Di sini karena ada satu ulama yang bernama sekian ini, sikap al-ta'aruf al-mazhabi yang berakibat pada sikap kejumudan. Kejumudan berarti stagnasi ataupun kemunduran. Cukup diam, diam. Jika dikatakan dengan kemunduran itu juga bisa. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran tasrih. Di sini dapat dikatakan banyak sekali faktor. Setelah melalui masa keemasan, tasrih mengalami masa kemunduran. Kemunduran atau stagnasi ini, masa kemunduran ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal disebabkan oleh umat Islam itu sendiri. Di antara faktor-faktor itu adalah berkembang dan meluasnya kafarat, takayul, dan mistik yang secara langsung telah merusak kemurnian suatu ajaran. Dua, munculnya kejumudan berpikir. Kejumudan berpikir maksudnya mengandalkan ulama-ulama terdahulu. Kalau sudah jelas hukumnya, kenapa kita harus berusaha? Tiga, ulama yang dengan mengikuti menghadap imam mazhab yang dianutnya, sehingga berakibat rasa fanatik yang terlalu tinggi terhadap suatu hukum. Di sini dikatakan rasa fanatik itu yang terlalu tinggi tidak terlalu baik untuk hal apapun. Di sini kita tidak perlu fanatik dengan hal apapun, kita jelaskan suatu hukum, kita melakukan suatu hukum, termasuk dalam sebuah hal dalam kehidupan, kita dituntut untuk tidak selalu mengikut-sertakan suatu urusan tertentu dengan urusan yang lainnya. Maksudnya dicampur dengan suatu urusan satu dengan urusan yang lainnya, toh itu bukan lapangan ataupun bukan ruangnya, itu pun juga tidak baik. Keempat, munculnya ulama yang tidak mampu, yaitu orang yang tidak seharusnya melakukan ijtihad malah melakukan ijtihad. Di sini katakan tidak mampu, yaitu memaksakan diri untuk melakukan ijtihad. Maksudnya kan dalam melakukan ijtihad harusnya ada syarat-syarat yang dipenuhi untuk melakukan suatu ijtihad itu. 5, adanya intervensi dari khalifah untuk memaksa mengatur madhab dengan memaksa untuk menganut madhab yang dianutnya. Maksudnya khalifah itu memaksa untuk rakyatnya untuk menganut madhab. Kamu harus ikut madhab saya karena saya pemimpinnya. Itu lain ditemukan. Di dinamika tasyri' dan aktivitas ulama pada masa taklid. Dinamika yang terjadi pada masa ini ialah ketika umat Islam telah meletakkan diri di ruang yang sempit. Maksudnya mengandalkan ijtihad dari ulama yang sebelumnya. Pada masa keemasan banyak sekali ijtihad. Yaitu ruangan bermadzhab yang boleh dilewati sehingga mereka terkesan hanya ikut-ikutan atau taklid saja. Di sini dikatakan dengan mengandalkan taklid. Sementara itu sekilas ulama kena beristihad masih ada yang mengikuti hukum tersebut dan pendahuluan masih ada karena tidak ada diwariskan oleh para ialah Abu Bakar, Abu Razi, Hanafi, Ibnu Rusyid, Al-Muqtawi dan madhab Maliki yaitu dari Al-Ghazali dan madhab Syafi'i dari Al-Ghazali ini sendiri. Puncak dari dinamika ini terjadi sejak zaman Rasulullah ini adalah ketika perkembangan mazhab di era ini telah menjadi penginspirasi fuqaha, kan di sisi lain gerakan metodologi hadis yang menyeluruh dalam ijtihad. Di sini dapat diambil kesimpulan mengenai ketika keempat pembahasan di atas, bagaimana kemunduran itu terjadi, bagaimana tanda-tandanya, bagaimana kelanjutan dari kemunduran ini, dan bagaimana cara yang dilakukan dalam kemunduran ini. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.